Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Innal hamdalillahi nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlilhu fala hadiyalah. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim ala rasulika sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi wa min tabi'ahum ila yaumil qiyamah. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wal tanzur nafsum ma qaddamat lighad wattaqullaha innallaha khabirum bima ta'malun. Ya ayyuhalladzina amanu may yartadda minkum an dinihi fasawfa yatillahu biqaumin yuhibbuhum wa yuhibbunah adzillatin 'alal mu'minin a'izzatin 'alal kafirin yujahiduna fi sabilillah wa la yakhafuna lawmata laim dzalika fadlullahi yu'tihi man yasha wallahu wasi'un alim. Masyaallahu kan wa ma lam yasha lam yakun la haula wala quwwata illa billahil aliyyil azim. Apa kabar ibu-ibu semuanya? Alhamdulillah, segala puji hanya bagi Allah. Moga-moga yang hadir semuanya selalu sehat walafiat, dilapangkan rezekinya, dimudahkan semua urusannya. Moga-moga yang hadir semuanya keluarganya sakinah mawaddah warahmah, keluarganya kaya raya berlimpah dan penuh berkah. Moga-moga kita senantiasa istiqomah. Moga-moga kelak semuanya husnul khatimah, dan moga-moga kita semua menjadi ahlul jannah. Amin ya rabbal alamin ya Allah. Ibu-ibu, tidak ada nikmat yang paling kita syukuri kecuali nikmat hidayah, nikmat iman dan Islam. Dan nikmat iman dan Islam itu dalam keadaan sedang atau masih hidup. Kita masih hidup dalam keadaan beriman patut disyukuri. Karena ada orang yang hidup tidak beriman. Ada orang yang hidup tapi tidak taat. Ada yang hidup tapi tidak percaya kepada akhirat. Enggak percaya akhirat, enggak percaya kiamat. Enggak percaya kepada Allah, enggak percaya kepada Rasul dan sebagainya. Maka beruntunglah mereka yang diberi kehidupan dan mereka dalam keadaan beriman kepada Allah. Moga-moga kita semua termasuk orang-orang yang beriman. Orang beriman itu cirinya mereka mempercayai 6 hal. Pertama, percaya kepada Allah. Jadi orang beriman itu harus yakin, percaya bahwa Allah itu ada. Dan Allah itu esa. Esa itu artinya tunggal. Tidak ada yang menyamai, enggak ada yang menandingi. Sebagaimana tadi Quran yang dibaca, bahwa ada orang-orang yang membuat tandingan-tandingan selain Allah. Nah, ini orang-orang yang melakukan kesyirikan. Orang-orang musyrik menjadikan ada Tuhan lain selain Allah. Nah, ini keimanannya gugur. Karena orang yang beriman kepada Allah, dia hanya mengesahkan Allah. Yang memberi rizki ya Allah, yang mematikan menghidupkan ya Allah, yang menciptakan ya Allah, yang menguasai semua ya Allah, yang harus dicintai ya Allah. Ini rukun iman, percaya kepada Allah. Ciri yang kedua orang beriman itu percaya dengan malaikat-malaikatnya Allah. Artinya dia tahu bahwa ada makhluk Allah
yang ditugaskan dengan tugas-tugas tertentu untuk menyelesaikan semua urusan yang diperintahkan Allah. Baik urusan yang kaitannya dengan manusia maupun dengan yang lainnya. Maka kita percaya kepada malaikat Allah. Dan malaikat itu banyak. Bukan hanya 10. Malaikat itu banyak, tidak hanya 10. Jadi kalau ada yang suruh menghafalkan nama-nama malaikat paling 10 tok. Padahal malaikat sangat banyak. Ya memang disyariatkan 10 ini harus kita tahu. Nah yang ketiga percaya tentang kitab. Bahwa Allah menurunkan kitab suci untuk mengurusi manusia agar selalu di jalannya, agar tidak tersesat. Allah turunkan kitab-kitabnya. Ada Zabur, Taurat, Injil, dan Al-Quran. Dan kita nggak boleh mengingkari itu semua. Karena itu dari Allah Ta'ala. Al-Quran penyempurna kitab-kitab sebelumnya. Yang keempat, kita harus percaya, orang beriman itu harus percaya bahwa ada utusan-utusan di antara manusia yang dipilih oleh Allah sebagai nabi, sebagai rasul. Rasul menyampaikan risalah syariat, sedangkan nabi tidak. Nabi mengikuti syariat nabi-nabi atau rasul-rasul sebelumnya. Dan nabi dan rasul itu yang wajib kita ketahui 25. Tapi nabi dan rasul tidak 25. Banyak sekali. Kata Rasulullah SAW, jumlah nabi dan rasul itu 120.000. Berapa banyak? 120.000. Ada yang hafal? Tidak hafal ya. Ya kita tidak disuruh ngapalin. Kita suruh ngapal yang 25. Di situ pun tidak masuk yang namanya Nabi Khidir. Pernah dengar ya? Nabi Khidir enggak masuk di dalam 25. Ada lagi nabi yang disebut dengan Uzair. Ada yang pernah dengar? Nabi Uzair. Nabi Uzair itu pernah tidur selama 100 tahun. Jadi tidurnya sebentar, ternyata bangun-bangun sudah 100 tahun yang lalu dia tidur. Itu Nabi Uzair. Saking istimewanya, umurnya panjang, tidurnya 100 tahun, dan disebut di dalam sejarah Uzair ini punya banyak keistimewaan dan kelebihan. Akhirnya dianggap oleh pengikutnya Uzair ini anak Allah. Sebagaimana ada yang menganggap Isa juga anak Allah. Padahal Nabi Isa, Nabi Uzair itu utusannya Allah. Mereka para nabi yang diutus oleh Allah, bukan anak Allah. Maka besok di hari kiamat orang-orang yang menyebutkan Isa anak Allah, Uzair anak Allah, mereka akan mendapatkan kerugian yang sangat besar. Nah yang kelima, ini yang penting. Orang beriman itu cirinya dia yakin dan percaya bahwa kiamat itu ada. Kiamat itu ada. Dan pasti terjadi. Kapan waktunya? Nggak ada yang tahu. Hanya Allah saja. Malaikat aja nggak ada yang tahu. Yang dekat sama Allah pun gak ada yang tahu. Rasulullah SAW, Nabi yang paling mulia, hamba Allah yang paling dekat sama Allah pun gak tahu kapan kiamat. Tapi kita harus yakin dan percaya bahwa kiamat pasti ada dan akan terjadi. Karena banyak di luar sana gak percaya gak percaya kiamat. Mereka hanya tahu bahwa bumi ini akan hancur. Itu tahu, sadar betul bahwa bumi ini semakin tua dan pasti akan hancur. Akhirnya mereka
menyiapkan armada khusus untuk pindah dari bumi. Mau kemana? Planet Mars yang terdekat dengan bumi. Untuk menyelamatkan diri mereka dari kehancuran bumi. Mereka mengira hanya bumi tok sing hancur. Mereka yakin dan percaya, tapi tidak yakin dan percaya kalau kiamat itu menghancurkan seluruh alam semesta. Mereka percayanya hanya bumi ini pasti hancur karena sudah semakin tua. Makanya orang-orang yang punya duit banyak, triliuner, mereka berusaha untuk hidup abadi. Nek iso ora mati. Kalau bisa kekayaannya ndak hilang. Bagaimana koloni mereka, orang-orang kaya ini tetap ada. Akhirnya mereka berusaha menembus langit untuk pindah ke bumi yang lain. Namanya planet Mars. Ya mbuh bener wis tau rono apa ora ya ora ngerti wong kuwi ceritane. Katanya rasa dipercaya. Wong ngurusi salat wae urung rampung-rampung khusyuke ada ngurusi planet. Pemene ning kono ana alien, ngapusi meneh. Alien ki ra ono, jin. Jin. Nah ini ibu-ibu, percaya kepada kiamat itu termasuk bukti keimanan. Di sini ada yang nggak percaya kiamat, berarti tidak beriman ini. Percaya ya Bu ya, harus wajib. Yang keenam, percaya kepada takdir. Orang beriman harus percaya takdir. Baik yang takdir itu jelek ataupun takdir yang bagus. Takdir yang baik maupun takdir yang tidak baik, yang buruk. Itu harus diyakini. Semua dari Allah. Sehingga kita nggak pernah tahu apa yang terjadi esok hari. Karena waktu itu dibagi 3. Masa lalu, saat ini, dan masa depan. Tadi MC udah bilang hari ini kita udah berada di tahun baru Hijriyah 1444. Nomor cantik ini 1444. Boleh ya besok punya hajat di tahun ini. Wah, tanggalnya 4. Bulannya 4. Tanggalnya 14 ya. Tanggal 14 bulan 4 tahun 2024. Yes. Orang kan senangannya cari-cari yang cantik-cantik. Tapi tidak mempercantik akhlaknya. Ya podo wae. Nikahnya tanggal cantik, maharnya mahar yang cantik, orangnya enggak mempercantik akhlaknya. Ya podo wae. Berijab kabul gegeran. Ya belum sebulan wis pisah. Hari ini banyak Bu ya Allah. Baru malam pertama lu wis cekcok. Akhirnya sesuk neng-nengan. Wah repot-repot. Karena banyak yang hari ini tidak dilandasi dengan iman dan takwa. Hanya karena rasa suka saja. Moga-moga keluarga kita, anak keturunan kita baik-baik saja. Amin. Rukun iman yang keenam, takdir kepada Allah harus kita imani. Sehingga menjadikan hidup kita ini tenang. Bu, nih orang punya iman harusnya hidupnya tenang. Catat baik-baik. Orang yang beriman seharusnya hidupnya tenang. Tulis yang gede. Orang beriman seharusnya hidupnya tenang. Tenang iki bahasa Jawane kudune uripe anteng. Wis tenang iki anteng. Oh enggak goyah, enggak kemerungsung, enggak kacau, enggak bingungi. Tenang aja. Tat kiamat sudah dekat loh tat. Lah terus ngopo? Tenang wae yo, memang wis bener cedak kok rasa bingungi to ya. Sampai akhirnya katanya kalau sudah mau deket kiamat kita pindah ke gunung. Karena nanti Dajjal itu masuk di kota-kota. Dan orang yang
kedatangan Dajjal pasti kafir, mengikuti Dajjal. Disunahkan untuk pindah ke gunung. Akhirnya kemarin banyak tuh yang beli tanah di gunung-gunung untuk mempersiapkan diri dari fitnah Dajjal dan dari bencana-bencana alam lainnya. Padahal tidak begitu. Ya nek memang teko ya wis ta ya. Kalau ketemu Dajjal piye Pak Ustadz? Ya alhamdulillah kalau kita beriman ketemu Dajjal kok mati syahid. Enak toh? Enak. Ketemu Dajjal diberi oleh Allah kekuatan tidak menjadi kafir itu juga istimewa. Mau semua wis terserah Allah. Santai saja. Ketemu nek mati syahid. Nek urip ya alhamdulillah tetap beriman gitu aja. Makanya rasa wis sesuk ana Dajjal wis pindah wae ning Bandungan kebak padha wae. Wah wis pindah ning Gunung Lawu wah malah ra tau arisan, ra tau kerja bakti. Wah mati ning kono ya repot. Kadang ada yang menganggap tanda-tanda kiamat ini menyeramkan sehingga orang itu memisahkan dari komunitas, memisahkan diri dari masyarakat. Akhirnya apa? Amal sosialnya sedikit. Ya lebih banyak amal pribadi, fardian, sholat, ngaji. Ya wis, akhirnya tidak membangun peradaban. Karena kalau kita mempercayai 6 rukun ini, insya Allah hidup kita tenang. Wong kita punya Allah kok. Tenang saja. Oh ada malaikat yang selalu ditugasi oleh Allah. Menyempurnakan rizki-rizkinya Allah. Kita ada Al-Quran, ikuti aja petunjuknya. Kita percaya dengan takdir wis toh. Yakin aja sama Allah. Orang yang beriman akan selalu dilindungi dan dilindungi dan ditolong oleh Allah Ta'ala. Sehingga kalau orang beriman itu dapat nikmat ya syukur, dapat ujian ya sabar, wis ngono tok enak. Nah, ibu-ibu kita akan belajar sesi yang terbaik ini tentang rukun iman yang ke-5, tentang hari kiamat pasti terjadi. Dan tanda-tanda kiamat ini sudah banyak bermunculan. Ada yang sudah lewat dan tidak akan muncul lagi. Ada yang sekarang sedang muncul dan terus ada. Yang ketiga belum muncul. Saya ulangi. Tanda kiamat itu ada yang sudah muncul, sudah keluar, dan tidak akan muncul lagi. Tanda kiamat ini sudah lewat. Sudah keluar tapi nggak akan keluar lagi. Sudah muncul nggak akan muncul lagi. Yang kedua, sudah muncul dan terus muncul. Sudah keluar dan akan terus ada. Yang ketiga, belum muncul. Ya, karena kita sekarang hidup di akhir zaman, ada tanda-tanda yang nanti muncul dan kita belum menangi. Belum waktunya. Nek umure dawa, insya Allah kita akan menyaksikan tanda-tanda kiamat yang akan muncul. Nah, selama ini tanda kiamat yang sudah muncul, banyak orang yang kadang gak menyadari. Dianggap biasa saja, betul tidak? Oh, ini tanda kiamat toh, baru ngerti aku. Alah. Jadi selama ini muncul ya dianggap biasa. Sekarang pun muncul ya dianggap biasa. Sehingga kita punya kesimpulan tanda kiamat yang akan datang, kalaupun muncul akan dianggap apa? Biasa. Hanya orang-orang yang memiliki hati yang jernih, hati yang bersih, hati yang kuat imannya, merekalah yang akan mewaspadai. Merekalah yang akan hati-hati. Iki wis wayahe, iki suwancine. Maka uripe kudu sing hati-hati. Kenapa? Ngerti. Sehingga mereka menganggap sesuatu yang luar biasa. Perlu perhatian khusus.
Contoh, ada fenomena yang namanya, kalau di antara kehidupan manusia itu dekadensi moral. Jadi moral atau akhlak di akhir zaman akan semakin rusak. Akan semakin apa? Rusak. Contohnya di hadis yang sahih, tanda kiamat semakin dekat adalah saat terjadinya banyak perzinaan. Jadi kalau sudah semakin banyak orang berzina, berarti kiamat semakin dekat. Di hadis yang lain, jika zina sudah dikerjakan secara terang-terangan. Karena zina itu ada yang orang melakukannya sembunyi, menrak konangan, menrak ketok. Tapi akhir zaman, kiamat sudah semakin sangat dekat, maka zina tidak lagi sembunyi-sembunyi, tapi zina dilakukan dengan terang-terangan. Bahkan enggak cuma terang-terangan, dipublikasikan, diviralkan, sampai menjadi hal yang lumrah. Betul enggak? Hari ini terjadi enggak? Terjadi, sehingga kita masa bodoh ala wis biasa. Artis-artis ngono kae wis biasa. Betul tidak? Padahal itu tanda kiamat. Berarti sabda Nabi benar adanya. Kudune nek tanda kiamat wis metu, kudune yo ketar-ketir, waspada. Misalkan kita punya penyakit, dokter wis ngomong, "Bu, nyuwun sewu, mungkin nek bisule metu, niku pun warning nggih, ngati-ati." Waduh, ternyata metu tuh. Kudune kan, duh, metu bisule. Wah, ning kene metu meneh. Wah, benjolane kok tambah akeh iki. Nah, wis di warning sama dokter. Maka kita akan semakin waspada. Lah ini akhir zaman. Hanya orang sing waskito, sing waspada, yang punya iman, akhirnya berhati-hati. Ini sudah akhir zaman. Ini tanda kiamat yang sudah muncul. Nah, delalah. Yang namanya dekadensi moral 100 tahun ke sini, 100 tahun ke sini itu sejak tahun 1920-an. Dan besok puncaknya di tahun 2024. Itu puncak 100 tahun. Yang namanya peradaban manusia itu semakin rusak. Ini besok ulang tahunnya 2024. Kurang pirang tahun? 2 tahun lagi. Semakin kesini kerusakan manusia semakin menjadi-jadi. Jadi yang namanya contoh tadi satu kasus perzinaan itu tambah ngeri. Lah orang zina itu enggak cuman sama manusia. Binatang gitu. Dizinai kan. Yang kemarin viral yang anak bunuh diri, inget? Bukan inget, lihat. Kok inget? Belum tahu cerita kok. Ada yang pernah tahu info ini? Anak kecil bunuh diri akhirnya, stres dia. Karena mendapatkan bulian dari teman-temannya. Kenapa? Dia dipaksa teman-temannya suruh menyodomi kucing. Dan difoto, diviralkan, di video bukan. Nah, karena videonya ini viral, dia gituin kucing, stres anaknya, akhirnya mati. Ya Allah. Nah, ini kayak gini. Macam-macam, Bu, belum monyet, belum kucing, belum, aduh ya Allah. Wih, baru perzinaan, belum urusan nikah. Sing lucu meneh ning India wingi nembe mawon. Ada seorang wanita menikah dengan dirinya sendiri. Wong lucu toh. Nikah sama awake dhewe kuwi piye jajal? Ya Allah. Macam-macam ini dunia, semakin dekat kiamat semakin rusak. Tapi kita menganggap biasa. Kenapa? Karena sudah menjadi konsumsi publik, semua masa bodoh sibuk dengan urusannya sendiri-sendiri. Akhirnya menganggap perzinaan hal yang wis lumrah.
Perselingkuhan wis lumrah. Dan hampir pembunuhan hari ini yang sedang viral kita dengar, hampir semuanya itu diawali dari perselingkuhan. Brigadir J yang sekarang lagi booming dibahas ya masalah perselingkuhan. Belum lagi yang TNI bunuh bojone dhewe di tembak, aku ya urusan perselingkuhan. Belum mutilasi sining kengaran wingi ditemuke. Ya karena perselingkuhan. Urusannya kan perselingkuhan, bahasa lain urusan perzinaan. Ya Allah Gusti. Pokoknya ndonga Bu, ya Allah moga-moga keluarga kita selamat kabeh. Anak-anak kita selamat semua. Nah, ini yang saya mau bahwa kerusakan ini sudah di mana-mana. Di Indonesia banyak enggak? Banyak. Ning Indonesia wis akeh. Kira-kira di Eropa banyak enggak? Tambah banyak apa tambah dikit? Tambah banyak. Ning Amerika banyak enggak? Oh, sumbernya ya. Nah, yang kita tunggu. Ning Arab banyak enggak? No. Ketoke Arab ra ono ya. Wong ana Mekah Madinah kok. Mosok ana zina barang ngono. Ketoke ra ono. Ada ndak? Inilah tanda kiamat sudah semakin sangat dekat, karena di tempat yang disucikan di Mekah Madinah, di Arab Saudi di mana ada makam Rasulullah, di situ ada tempat rumahnya Allah dipakai untuk kemaksiatan. Dan ini sudah terjadi. Bahkan Pangeran Muhammad bin Salman sudah membolehkan pantai-pantai ini dikunjungi dengan wanita-wanita yang berbikini. Padahal di Arab kita tahu seperti itu. Enggak, sekarang bebas Bu. Di pantai sudah pakai tutup aurat. Belum lagi konser musik kemarin itu, wah ngeri. Yang namanya miras, perzinaan, sudah. Gampangnya sekarang di Timur Tengah, terutama di Jazirah Arab, ya rusak. Podo rusake karo Indonesia, cuman tidak diviralkan karena di sana sangat ketat. Padahal aslinya yo podo. Jadi dekadensi moral, tanda kiamat yang namanya perzinahan ini sudah melanda di semua tempat. Nah, yang kita takutkan di sumber ilmu pengetahuan yaitu kota suci Mekah Madinah. Kalau itu sudah yang namanya kemaksiatan ke sana, berarti kiamat sudah sangat dekat ibu-ibu. Beneran luar biasa. Jadi banyak pengakuan orang Indonesia yang kerja di sana. Yes, memang podo wae. Orang ning Indonesia, orang ning luar negeri podo wae. Berarti dunia memang sudah semakin tua. Maka ini tanda kiamat yang muncul di antara manusia dan sekarang menjadi hal yang luar biasa. Belum lagi LGBT. Karena ini ujung-ujungnya juga sama. Yaitu dekadensi moral, kehancuran moral masyarakat. Belum di Citayam Fashion Week wingi sing viral, banyak tulang lunak itu pada lewat. Melenggak-lenggok dengan gemulai. Tahu tulang lunak ya Bu? Wong lanang kaya wong wedok kuwi jenenge tulang lunak. Kok ya ana ya, judune kan bandeng duri lunak. Lah iki menungso tulang lunak. Istilah baru untuk mereka orang-orang yang tidak jelas kejantanannya. Nah, ini pengaruhnya ngeri. Yang namanya fashion ini sudah termasuk propaganda untuk menjadikan orang memiliki kemerosotan moral. Ngeri, apalagi sekarang dunia media sosial. Orang sudah tidak peduli lagi halal haram, serak peduli lagi rasa malu. Sing penting joget untuk duit. Sing penting lenggak-lenggok untuk duit. Wong saiki ujung-ujunge duit. Ya Allah Gusti.
gampang untuk duit, gampang hilang duit, ya akhir zaman. Nah dhewe angel untuk duit, gua yo angel wong ra ono duit. Wah, yes. Inilah keanehan di antara kehidupan akhir zaman. Dan LGBT ini tidak hanya melanda di seluruh dunia, hanya Eropa atau Amerika atau Indonesia, Asia, termasuk di Timur Tengah. Pesta gay sudah banyak. Dan itu sampai terpublis. Biasanya sembunyi-sembunyi sampai terpublis. Ngeri. Gampangnya Timur Tengah, Jazirah Arab, tidak lagi sebagaimana yang dibayangkan kita yang penuh dengan kesucian, penuh dengan orang-orang alim. Enggak, karena sumber kerusakan juga berasal dari sana. Dan ini akhir zaman. Kita baru belajar bicara tentang urusan kehidupan sosial masyarakat, dan ini tanda kiamat yang dianggap biasa. Saya ulangi ya. Jadi orang-orang itu hari ini menganggap biasa yang sudah disabdakan Nabi itu sebagai tanda kiamat. Orang tidak peduli, wis biasa. Karena biasa akhirnya nggak menjadikan penting. Nah, makanya kita belajar, menjadikan kita waskito, waspada. Ini sudah akhir zaman. Sudah pernah disabdakan Nabi bahwa ini sedang terjadi dan akan terus terjadi. Saya ulangi, ini terjadi dan akan terus terjadi sampai kiamat. Sampai kata Nabi, kiamat akan semakin dekat saat nanti orang-orang itu berzina di jalan-jalan. Itu sabda Nabi loh Bu, sahih loh, sudah terjadi. Sudah. Sampai kata Nabi, nanti ada orang yang pinter itu orang yang ngerti, memberitahu mereka untuk pindah tempat. Jadi bukan mencegah atau menghalangi, itu zina, itu dosa, bubar. Bukan dibubarkan, malah suruh pindah. Mas, Mbak, nek arep ngono aja ning kono. Paham gak maksudnya? Jadi orang yang ngerti itu dosa maksiat, bukan mencegah atau melarang, justru memberitahu ojo ning kono. Nah, ini terjadi nanti di hari akhir zaman menjelang kiamat. Dan ini sabda Nabi. Dan terjadi tidak sekarang? Terjadi. Ning Pantai Marina malam tahun baru, ora malam 1 Suro, ora wani. Wedi. Tahun baru. Itu kadang tukang parkir tuh ngerti, sek-sek nang kono. Dikandani karo tukang parkir, aja ning kono, ketok, pindah kono. Kon pindah. Satpam ngerti, suruh pindah. Ora mencegah, ra bubarke, wis aja ning kene ngawur kowe iki gawe maksiat dosa tok. Ora. Ini terjadi. Kan ngeri. Hari ini memang seperti itu. Yang lebih ngeri lagi kalau tadi ada yang nyegah. Ada orang-orang yang memang memberi pembiaran. Ada taman-taman yang disiapkan ya untuk orang berzina. Di Semarang itu kemarin itu di Genuk apa di mana yang gelap remang-remang itu loh, yang feeder pada Mangkal itu loh Bu. Jembatan Alas Tua sing ono rel kereta api itu loh. Apa kuwi banget ayu ya? Oh itu kan terlalu gelap, itu sering dipakai buat maksiat. Itu sampai masuk Mik Semar. Ya media komunikasi itu Semarang. Belum lagi di tempat-tempat lain. Ada yang mereka berzina terang-terangan. Sing ngeri meneh berzina di video diviralkan. Nah, ini kan ngeri. Sudah terjadi. Bahkan seneng. Nauzubillah. Sekarang ini dunia sudah semakin tua. Dan ini darurat. Darurat Bu. Makanya ibu-ibu saya pesen, yuk sama-sama kuatin doanya.
Karena kita nggak bisa ngawasi anak-anak kita 24 jam. Kalaupun ngawasi malah dianggap pengganggu. Ibu ki lho, senengane dia yang aku terus malah diusir. Mlebu kamar ki lho arep lungguh tok. Mesti ngono oke kok. Baru kuwi dikunci kamare kok. Kan repot. Aduh dadi wong tua tahun iki angel. Dadi wong tua zaman saiki angel. Karo anake diusir, karo anake dibentak. Apiane arep njaluk kuota tok. Ya Allah, ini akhir zaman. Terus gimana Pak Ustadz? Ibu jangan berhenti berdoa. Kita masih punya siapa? Allah. Ibu jangan menyandarkan pada diri sendiri. Nggak mampu, Bu. Wong kita ini manusia, kita ini lemah, ndak pernah tahu isi hati orang. Yang ngerti isi hati orang ya Allah, yang menguasai manusia ya Allah. Maka tugas kita apa? Minta aja sama yang maha kuat, Allah. Dan ingat Bu, doa yang sangat mustajab diberikan Allah, salah satunya kepada orang tua yang mendoakan anaknya, itu mustajab. Doa-doa mustajab kan ada: satu, musafir; dua, orang yang sedang puasa; tiga, orang yang terzalimi; yang keempat, orang yang pemimpin yang adil. Nomor satu apa mau? Musafir ya. Orang yang musafir, orang yang terzalimi, terus orang yang sedang puasa, pemimpin yang adil, orang tua yang mendoakan anaknya. Bu punya senjata hebat, yaitu doa. Jadi jangan sampai kita males berdoa. Sering-seringlah berdoa. Untuk siapa? Anak kita. Karena itu kekuatan yang diberikan Allah, doa dari para orang tua. Di antara orang tua mana yang paling kuat? Ya ibu. Makanya doa ibu itu luwih cespleng daripada doa bapak. Makanya wah medeni nek ibu wis ngomong medeni. Apalagi ibu sedang safar, lagi puasa. Berarti zalimi meneh, wah wis cespleng kuwi, wah wis ndongane wis langsung nembus langit cepet. Wis sak paket kok. Ya Allah, aku saat ini sedang puasa dan posisiku seorang ibu, aku berdoa ya Allah. Karena orang yang puasa mustajab, seorang ibu yang mustajab, donga kanggo anake. Sedang safar lagi, wah sudah. Hati-hati dengan doa terzalimi ya Bu. Kemarin viral tuh ada seseorang yang dia dituduh dia itu ngambil uang di kantin. Jadi ibu kantinnya menuduh kalau mbak ini ngambil uangnya. Nah dia tidak terima dituduh, mencemarkan nama baik. Dan memang dia tidak ngambil, tapi ibu ini ngotot kamu yang ngambil. Dan itu disaksikan banyak orang. Akhirnya mbaknya ini nyepatani nih wong Jawa. Bu, nek aku nyolong, aku mati ini ketabrak truk. Tapi nek aku rak nyolong, jenengan sing ditabrak truk. Akhirnya singkat cerita, ibunya ini meninggal ditabrak truk. Akhirnya dia takziah, datang ke keluarga, ya yang kenal kan, akhirnya dia ya bela sungkawa. Saat itu kemudian dia menyesal, ya Allah. Ternyata kejadian beneran. Ya namanya orang terzalimi doanya makbul. Ya jajane ora salah. Ning nek iso nek ndonga ki aja sing elek. Dongane kudune sing apik. Doa dizalimi gitu, ya Allah, nek aku memang dituduh ngono ya Allah, muga-muga munggah kaji. Kan ngono malah tabrak truk. Nek ora bener jenengan kok sing munggah kaji, Bu wis apik to. Ning ya ora ana wong dizalimi ndonga sing apik. Angel 1001 ngono. Betul ya Bu ya.
Ya, sehingga wanita ini, si perempuan ini ya ndak salah, wong dia ngucap ngono ya dalam kondisi terzalimi, dan itu manusiawi. Wong dia juga tidak mendoakan begitu, wong dia doain dirinya sendiri. Nih aku memang nyolong, aku siap mati ditabrak truk, kan doain dirinya sendiri. Nih ora bener kae, lho balik, waduh, nama dia nih ya. Makanya kalau ibu dizalimi suami, wis meneng wae. Nek ora ya ndonga sing apik, Mas kowe iki selama ini bener-bener Mas juengkelke. Wis ora tau ngeki nafkah, main tangan, main sikil, wis tak dongake Mas, jenengan mati husnul khotimah ngono. Bar kowe langsung talak ngono. Mendongake mati ngono, kan mati sing apik, Mas. Angel wis. Ini akhir zaman. Maka ibu-ibu, ayo bareng-bareng kita doakan anak-anak kita ya Bu ya, supaya terhindar dari yang namanya perzinaan. Ini tanda kiamat yang sangat nyata di akhir zaman dan terjadi di mana-mana, termasuk di Jazirah Arab yang juga sudah sangat akut. Podo Bu, LGBT ini yo akeh, perzinaane yo akeh, ngeri. Tidak hanya terjadi di dunia lain, ini di Timur Tengah juga sudah sangat mengkhawatirkan. Nah, ada lagi nanti kata Rasulullah SAW, orang yang berzina di akhir zaman itu, berzinanya itu di jalan-jalan, sebagaimana keledai yang mereka berhubungan dengan sesama keledainya. Artinya apa? Mereka itu berzina di jalan-jalan sebagaimana binatang itu melakukan. Bu pernah lihat anjing kawin? Sampai angel lucule ngono kan lho. Jaman dhisik sering delok, saiki wis jarang, ora ana sing duwe anjing. Wis kayak gitu di jalan-jalan. Pernah lihat kemarin Idul Kurban, kambing saling tumpak-tumpakan. Ayam saling kejar-kejaran ya tumpak-tumpakan ngono kae. Seperti itu nanti yang terjadi di akhir zaman. Wis durung ya? Jawabannya wis. Udah. Malah ada yang video diviralkan. Ngeri Bu hari ini. Bu ojo buka lo ya, aku baru tak jajal searching golek ning YouTube Gak usah. Pokoknya inilah dunia akhir zaman. Pokoknya nih ndelok berita wis sini. Aduh, ora iki mumet. Lombok ya larang, ndok ya saiki 30.000 sekilo. Wis ngurusi dapur wis mumet. Pemene ngurusi Nikita Mirzani, ngurusi sapa meneh Raffi Ahmad, ngurusi Baim Wong karo Paula, apa meneh ngurusi si Citayam Fashion Week rampung. Aku kadang ki yo aduh ini sudah akhir zaman ya Allah. Moga-moga anak-anak kita enggak ngikut-ikut gitu loh. Ya Bu ya. Ibu nek ra iso ngomong karo anak to Bu, ngomong karo Allah saja. Ya Allah, kula nyuwun ya Allah tolong dijaga anak-anak kula ya Allah. Saya ndak bisa ngomong ke mereka ya Allah, tapi kamu mampu ya Allah mengubah mereka menjadi lebih baik. Wis ngono Bu. Sehingga hidup kita insya Allah tenang gitu loh. Dan jangan sampai mengatakan pada diri, aku ketoke jadi ibu kok gagal ya. Ra ono Bu. Wong semua sudah dicatat. Tinggal kita kemarin ngapain. Kalau kita sudah berusaha nyekolahkan yang baik, sudah bisa ngasih contoh yang baik, itu enggak ada gagal. Jelas Bu. Jadi kita hanya berusaha sebaik-baiknya. Kita bisa berdoa, ya doa. Wong doa kita itu ya sampai ke Allah kok. Ini tanda kiamat yang sangat kelihatan. Sudah muncul dan akan terus muncul sampai hari kiamat. Makanya kita ngeri kalau hari ini dengan tanda kiamat yang satu ini ngeri banget. Sampai-sampai ada orang-orang yang akhirnya menikah sudah ya begitulah. Ndak lagi ya
Wis susah diceritake, Bu. Belum lagi yang rusak nasabnya itu banyak. Yang akhirnya menikah ndak ada walinya itu banyak. Saya pernah menjadi saksi pernikahan ndak punya wali. Aduh. Akhirnya pakai wali HG. Ya alhamdulillah sing lanang gelem. Dan sing lanang ra gelem kan repot. Aduh ternyata dulu repot kan. Duh benar-benar ya Allah. Semoga keluarga kita aman-aman semua. Ini tanda kiamat yang pertama yang ada di Jazirah Arab yang kita bahas. Dan ini terjadi juga di mana? Nah yang kedua, tanda kiamat di Jazirah Arab. Ini urusan dengan apa namanya? Dengan manusia ya. Nah sekarang dengan alam, nek alam akeh. Nah tadi yang disebutkan sama MC, salah satu tanda menonjol di Timur Tengah kiamat semakin dekat adalah berlomba-lomba membangun gedung-gedung yang tinggi. Wah ini sudah sabda Nabi, sahih. Dan ini sudah terkenal bahwa nanti di Jazirah Arab akan muncul perlombaan membangun gedung-gedung yang tinggi. Berlomba-lomba. Saat itu Rasulullah menyampaikan bahwa nanti yang berlomba membangun gedung yang tinggi ini punya ciri. Dulu tuh ndak beralas kaki, ora tahu nggo sandal, ndak pakai baju, ngeligo. Dan angon kambing. Tiba-tiba mereka menjadi orang-orang kaya yang kemudian mereka berlomba-lomba membangun gedung-gedung yang tinggi. Nah sahabat Nabi Ibnu Abbas bertanya, ya Rasulullah, siapakah orang yang tidak beralas kaki, tidak pakai baju, angon kambing, kok bisa bangun gedung-gedung yang tinggi itu? Rasulullah mengatakan, siapa lagi kalau bukan kalian, bangsa Arab. Gitu, langsung spesifik. Jadi siapakah orang-orang yang tadinya miskin tiba-tiba kaya dan berlomba bangun gedung-gedung itu ya Rasulullah? Siapa lagi kalau bukan kalian? Maksudnya kalian itu siapa? Orang-orang Arab. Dan benar tahun 70-an ke sana, sebelum tahun 1970-an itu Arab itu miskin. Dari dulu ya tandus, isinya mau watu. Pasir, tanaman ya susah ditemukan. Gersang. Wah, miskin banget itu Timur Tengah itu. Mereka mengandalkan hanya dari orang yang datang berhaji, datang umroh. Yes, ngono tak. Naiknya apa? Onta. Miskin banget. Nah, sejak ditemukannya apa? Minyak bumi. Tinggal ngebur, into minyak bumi langsung dijual dan menjadikan motor penggerak industri di seluruh dunia. Maka Timur Tengah ini dijuluki sebagai negara-negara petrodolar. Punya kekayaan yang melebihi negara-negara lain karena minyak buminya tidak habis-habis, tinggal nyedot. Akhirnya orang yang tadinya miskin berubah tiba-tiba menjadi kaya raya. Dan sekarang sudah terjadi dan sedang terjadi dan terus terjadi. Dan tidak ada di dunia ini yang berlomba membangun gedung-gedung tinggi kecuali sana. Bangun gedung tinggi banyak Bu. Indonesia bangun Monas. Sing gedung tinggi di Semarang itu paling tinggi mana? Ibu tahu enggak gedung tertinggi di Semarang? Enggak tahu? Namanya Star Hotel. Star Hotel itu di mana? Pasar Kambing, Java Mall. Nah itu bangunan tertinggi di Semarang. Mono ki tinggi. Ning Jakarta aku cek cendek Bu. Jakarta luwih dhuwur-dhuwur meneh. Ha urung ngedap-ngedapi ning Abu Dhabi, Uni Emirat Arab. Ngene Bu, orang ini ning saking dhuwure ya. Ngeri. Dan Muhammad bin Salman, pangeran Arab Saudi yang sekarang menguasai
Arab Saudi sudah memiliki satu keinginan tahun 2030 visi Arab Saudi menjadi negara terhebat di dunia. Visi 2030. Termasuk tadi wanita boleh potong pendek, boleh buka jilbab, boleh nyetir mobil, boleh ke pantai berbikini. Pokoknya dibikin Arab Saudi seperti negara-negara bebas lainnya. Dan yang terbaru, salah satu keinginan Muhammad bin Salman adalah membangun gedung terpanjang dan tertinggi di dunia. Gedung ini terbuat dari kaca tok bangunan ini dan berhadap-hadapan. Jadi dua kaca sejajar sejauh 1.200 kilometer. Bu, Semarang, Jakarta itu 500. Bolak-balik 1.000. Yo, segampangannya ngitung Banten sampai Denpasar, Bali lah. Jauhnya segitu tuh tembok terbuat dari kaca, bukan tembok, bangunan terbuat dari kaca, kanan kiri berhadapan sejauh 1.200 kilometer. Membelah. Dan tingginya 488, hampir setengah kilo tingginya. Dan dua bangunan besar ini sampai jauh. Dan yang hebat, Bu, dari ujung ke ujung kan 1.200 kan jauh. Saka Banten tekan Bali yuk, Bu, aduh ora. Itu hanya membutuhkan waktu 21 menit saja. Keren tuh. Dari ujung ke ujung itu nanti sampai hanya 21 menit. Cepet men. Nah, dewe numpak pesawat wae saka Jakarta Semarang sak jam Lah iki 21 menit. Kok iso? Inilah teknologi yang akan dipakai di Arab Saudi mengalahkan yang lain. Jepang itu sekarang sedang bikin kereta, Bu. Yang kereta ini terbang. Jadi kayak ada kapsulnya, anti gravitasi. Jadi ngambang. Ora munggah, ora mudhun, ngambang ngono tok. Karena anti gravitasi kecepatannya ngedapi menyebi kecepatan suara. Cuman rung iso melebihi kecepatan cahaya. Kuwi film Star Trek nih, kuwi wis tring hilang. Film Star Trek kan kecepatan cahaya. Wis manusia itu ngeri. Nah, Muhammad bin Salman ingin membuat bangunan yang akan menjadi ikon Arab Saudi. Ngeri. Dan keinginan dia ini diinspirasi oleh siapa? Oleh para pembesar-pembesar zaman dahulu. Fir'aun punya apa? Piramid, kayak gitu loh. Jadi dulu para raja-raja zaman dulu itu punya apa? Punya ikon. Jadi nek mati ki ono peninggalan kenangan. Oh, dhisik sing bangun piramid itu Firaun, dhisik sing bangun ini ki. Nah, Muhammad bin Salman mau begitu. Dan diperkirakan nanti bangunan itu akan muncul nggak nyampe tahun 2050. Ngeri. Dan bangunan ini full dengan Bu, benar-benar kayak membangun satu kota baru di bangunan itu. Wah, ngeri, luar biasa. Dan yang hebat, ini yang dimaksud dengan negara super kaya ini, petrodolar ini, dana yang disiapkan adalah 1 triliun US dollar atau 1.500 triliun. 1.500 triliun, kuwi duit tok lho, Bu, duit kabeh. Gombangun ini, ya Allah, kono ya duitnya. Mbok diciprati Indonesia utangnya akeh. Langsung bayar lunas wis to. Aduh ya Allah Gusti, inilah manusia. Maka tanda kiamat yang disebutkan Nabi saat itu kenyataannya sekarang. Dan enggak berhenti perlombaan bangun gedung ini, terus berlanjut. Ngeri. Enggak cuma di Mekah dan Madinah saja yang kita kaget-kaget. Yuk. Moga-moga berangkat umrah semua. Amin. Moga-moga bisa haji semua. Amin ya Allah. Mengkene mereka ningali. Nanti kalau ke sana lihat bagaimana Masjid Nabawi dikelilingi gedung-gedung yang sangat tinggi. Apa? Hotel. Belum Makkah.
Masjidil Haram tinggi semua gedung-gedung di sekitarnya, ya Allah. Apalagi Zamzam Tower yang ada jamnya itu, yang jamnya puncaknya ada bulan sabit. Hingga ulama mengatakan itu sebetulnya bukan bulan sabit, itu tanduk setan. Dan sudah di hadis Nabi disabdakan bahwa nanti tanda kiamat semakin dekat, salah satunya jika nanti tanduk setan sudah muncul di Mekah, di Jazirah. Tanduk setan itu apa? Yaitu ada lagi nanti jika bayangan waktu sudah menutupi Ka'bah. Apa itu bayangan waktu? Sampai itu gak pernah terpikir. Oh, sekarang ada jam yang sangat besar di atas Zamzam Tower ini yang mana menutupi Ka'bah. Wis ra iso didelok wong ketutupan hotel. Gede, dan jamnya ini saat ada matahari nyorot ya, cahayanya itu terhalang jam, akhirnya Ka'bahnya jadi terhalang. Sampai segitunya. Dan ini terjadi. Makanya besok kalau kita ke sana, amin, ya, insya Allah nanti melihat itu semua. Ya Allah, ya Allah, ya Allah. Nek wis ngerti ini, ya Allah memang wis cedak karo kiamat. Ya Allah sudah dekat sekali dengan kiamat. Ya memang mau ndak mau harus kita saksikan. Lah nek ngono diwalik wae Pak Ustadz, men kiamat tambah adoh rasa bangun gedung. Nah kan ngono ya. Nah, berarti sabda Nabi rak bener. Lah buktine apa? Ora ono gedung kok. Aja bangun gedung. Engko ndak kiamat. Ora ono. Ada di Indonesia yang tidak boleh bangun gedung tinggi. Standarnya hanya tingkat 3 saja. Di mana? Di Bali. Di Bali itu ada regulasi aturan tidak boleh bangun hotel kecuali 3 tingkat saja. Atau bahasa lainnya tidak boleh melebihi pohon kelapa. Wis ngono. Aturan. Maka di Bali coba lihat, ada enggak bangunan hotel-hotel kayak misalkan di pantai-pantai mana atau di kayak di Jakarta pun yang Semarang wis sing dhuwur-dhuwur, enggak ada di Bali. Ternyata aturannya begitu. Tidak boleh mengalahkan pohon kelapa. Ini hotel. Yang tergantung sesuk sing ngantur peraturannya, ternyata wis ra iso iki ora muat iki bangun gedung sing tinggi meneh. Ayo wis wong bikinan manusia. Nah, ini Indonesia ada, di Bali tidak boleh bangun gedung yang tinggi. Nah ibu-ibu, ini bangunan-bangunan tertinggi di dunia hanya ada di Timur Tengah, paling banyak dan paling tinggi. Maka ini tidak bisa dihindari. Maka besok kalau kita berangkat menunaikan ibadah haji dan umrah, benar-benar kita akan kagum dengan kehebatan Timur Tengah yang benar-benar tempatnya tandus, tempatnya watu tok, tapi mereka punya kekayaan yang luar biasa, bisa nyulap begitu hebat, luar biasa. Bu, besok kalau ibadah di sana itu ibu nggak usah khawatir rasa nggo klambi sing aneh-aneh wong kono ki panas sumu, ora Bu, atis. Kan ngiranya kan yang kono kan padang pasir panas, rasa nganggo klambi sing aneh-aneh wis nggo kaosan wae engko ning kono sumuk panas. Ndak Bu, wong ibu mlebu hotel yo atis, ibu sai sai itu lu dingin luar biasa. Apalagi ibu kalau tawaf sikile atis banget karena marmernya sangat dingin, padahal itu terik panas matahari di atas, tapi kakinya dingin. Ibu sai di sofa Marwah, dingin, terutama sing laki. Nah ibu-ibu kita ya ora ding nggo jilbab nggo nganu ya tutup ya. Nek lanang kan ora Bu, pakai kain ihram tok. Cuma dislempangke, atis tenan. Beneran. Bismillah, muga-muga berangkat men buktike. Bener atau omongane Pak Ustadz Farid? Tak buktike, alhamdulillah, berarti insya Allah mangkat, amin. Arep buktike mboten niki, insya Allah, amin ya Allah. Tak buktike, niate arep buktike beneran, dibawa ke sana sama Allah. Ya Allah makasih, aku sudah bisa membuktikan. Seneng tuh ya, kon buktike neng kono kok, alhamdulillah. Beneran Bu, dingin. Apalagi kok ibu berangkat umrohnya di bulan-bulan dingin. Peak season, contohnya apa? Awal tahun, akhir tahun, Desember, Januari, umroh.
tis banget. Sampai kadang bibir pecah-pecah, wong Indonesia ra kuat. Panas-panas banget, dingin-dingin banget. Apalagi yang ketiga, lanjut saja, tanda kiamat sudah sangat dekat di Jazirah Arab apa? Sering turun salju. Ini tanda kiamat yang sudah sangat dekat. Mu'adz bin Jabal radhiyallahu an pernah dikasih tahu sama Nabi saat di Tabuk. Waktu itu Mu'adz dikasih tahu, ya Mu'adz, jika umurmu panjang, kamu besok akan mengetahui bahwa Tabuk ini akan dipenuhi dengan kebun-kebun. Di hadis yang lain, kamu akan menemui banyak sungai dan kebun-kebun. Tabuk itu tempat paling panas, Bu, di Timur Tengah. Tempat yang sangat luas, paling panas di Jazirah Arab itu. Tempat dulu pernah Rasulullah perang Tabuk. Panas, tempatnya gersang sekali. Sehingga nggak pernah membayangkan tempat seperti itu akan ada tanaman, akan ada air. Nggak bayangkan, terus serak masuk di akal. Tapi akhir zaman sekarang terjadi. Mulai tahun 2016, 2018 sampai sekarang sering turun salju di Tabuk. Dan di Timur Tengah. Kemarin Masjidil Aqsa tertutup salju sangat tebal. Belum lagi di Tabuk, tebal Bu, sampai sekakinya onta kok. Sampai selutut kakinya onta, sudah tebel banget. Nah, karena hujan salju ini sering muncul di sana, akhirnya muncul sungai. Kalau muncul sungai banyak air, kalau banyak air banyak tanaman, vegetasi mulai muncul. Hingga lanjut ke hadis yang lain, tidak akan terjadi kiamat sampai Arab kembali menghijau. Nah gini, sampai Arab kembali menghijau, sampai Jazirah Arab kembali hijau. Nah yang namanya hijau itu karena tanaman bisa hijau ya karena ada air. Lah pertanyaannya, airnya dari mana? Wong di Timur Tengah itu jelas jarang hujan, adanya mung minyak bumi, terus banyu sekondi. Nah ternyata ini jawabannya. Karena sering turun salju, akhirnya banyak sungai. Dan yang menakjubkan Bu, ini tanda kiamat semakin dekat dan ini mukjizat. Ternyata banyak sungai-sungai ditemukan di Timur Tengah tidak karena salju, tapi tiba-tiba muncul. Ini keajaiban. Jadi tiba-tiba ada goa, loh, ning jero ono sungainya. Tiba-tiba ada bongkahan, loh, muncul airnya. Jadi banyak kejadian aneh-aneh yang mana tidak lazim. Tiba-tiba ada, tiba-tiba muncul. Kayak hari ini, pagi ini, viral di media sosial bahwa di segitiga Bermuda, di lautan itu Bu, muncul warna merah, bercahaya. Karena ada pilot yang merekam. Dan ini viral hari ini jadi viral. Jadi pembicaraan dunia. Sampai ada yang ngomong ya, komentar itu aktivitas alien. Pokoknya nih setelah masuk akal nih mentok opo alien ngono wae. Aneh-aneh. Segitiga Bermuda itu tempat yang ditakuti. Karena banyak pesawat yang hilang di situ, kapal ya hilang di situ. Konon kalau orang yang pernah belajar tentang dunia jin, disitulah kerajaan jin, kerajaannya iblis itu di segitiga Bermuda. Allahu a'lam, aku yorong tahu rana. Menurut para jin yang ngomongnya gitu. Allah alam bisawab. Tapi sekarang ada fenomena aneh, muncul sinar warna merah di lautan itu yang sangat besar dan banyak Bu, warna merahnya tuh terang bercahaya. Nanti buka aja di berita hari ini ya. Itu di segitiga Bermuda, akhirnya jadi spekulasi apa-apa tidak ngerti. Nah ini contoh banyak kejadian-kejadian di alam yang tiba-tiba muncul, tiba-tiba ada yang tadinya tidak tahu. Apalagi di Timur Tengah tadi semakin menghijau, banyak sungai. Ini barusan ada viral lagi tenggelam semua di mana ya kemarin ya, di Arab, hujan terus. Langsung apa jenenge mobil-mobil pada tenggelam ya.
kentir kabeh. Bu, yang unik kalau ibu nanti ya bisa ziarah ke Mekah Madinah, terutama di Mekah, dan kita diajak city tour ke Arafah, city tour ke Musdalifah, ke Mina. Nanti kan ada acara city tour ke sana ya Bu ya, sampai ke Jabal Rahmah. Itu kalau mutawifnya mau cerita dan ngasih tahu bahwa yang unik di Mekah, apalagi di Arafah, Mina, Musdalifah, pokoknya di Mekah itu ndak ada yang namanya selokan. Jadi ndak ada yang namanya parit, nggak ada selokan, nggak ada parit, nggak ada apa jenenge Bu, got rano. Kenapa? Kalau hujan langsung hilang, bus hilang. Saking panase udane tiba langsung garing. Apalagi jarang hujan. Makanya kalau mereka hujan seneng. Nah sekarang fenomenanya aneh. Ada salju, ada hujan, semakin sering. Lah masalahnya di sana itu tidak pernah mempersiapkan selokan. Gampangannya ngomongin daerah Padang Pasir ngopo nggak bisa selokan rak kanggo tuh ya. Akhirnya sekarang kejadian banyak. Kalau mereka yang punya mobil ya mobilnya jadi rusak, tenggelam semua, properti banyak yang kenapa? Lah selalu banjir, orang ono gote, orang ono irigasi. Ini kenyataan hari ini. Makanya Mutawif waktu itu cerita, oh pantesan. Akhirnya kita selama perjalanan akhirnya ndelok ki gotok. Oh iya toh hei. Wah kita baru tahu ternyata di sana ndak ada got, nggak ada selokan. Karena memang bukan negara penuh air, negara nggak ada air kok. Tapi sekarang mereka kena imbasnya karena nggak punya got, nggak punya sungai, nggak punya selokan. Akhirnya kalau banjir sudah tenggelam lah banyak. Nah, ini fenomena akhir zaman, tanda-tanda kiamat yang sangat menonjol di Timur Tengah. Tambah hijau. Nah nanti tanya jawab, ada yang kisah menarik terakhir Bu. Ada seorang mutawif bawa jamaah, satu bis. Yang kebetulan city tour, ini kejadiannya luar biasa, city tour. Nah saat city tour, mutawif ini menjelaskan kanan kiri apa, kan begitu ya Bu ya, lewat tempat itu. Dan kaget mutawif itu kenapa? Karena salah satu gunung atau bukit yang dia sebut itu hijau semua. Padahal kemarin dia barusan lewat situ, ya city tour juga, bawa jamaah lain. Belum ada hijau-hijaunya, belas, watu tok. Cuman selang 1 hari gunung itu menghijau. Jadi bukan pertama ngelumut terus tumbuh, enggak. Tiba-tiba. Wong dia mutawif tinggal di sana kok. Jadi bukan orang Indonesia yang ke sana kapan gitu. Enggak, dia memang setiap hari bawa jamaah, selalu lewat situ. Lah kemarin baru lewat situ. Belum ada vegetasi. Nah 1 hari kok sudah muncul. Dia menyampaikan ini kiamat yang sudah semakin dekat. Kenapa? Karena Allah ternyata nanti akan mampu menghijaukan Timur Tengah atau Arab ya. Padang tandus yang begitu dengan caranya. Bisa jadi karena sungai yang muncul. Atau bisa jadi karena penghijauan. Ada yang keajaiban gini tadi loh. Tiba-tiba muncul, nggak tahu menang, tiba-tiba muncul. Hawis banyak istighfar saja. Itu sampai viral Bu, sampai di dalam bis, sampai ini pada istighfar, astagfirullah. Karena keajaiban. Tiba-tiba hijau. Nanti kalau ibu pasti tidur di sana, nanti akan ketahuan Bu. Memang di sana itu batu tok, watu atos-atos, ireng-ireng. Segampangannya ditanduri gediang ora iso metu. Pohong apa meneh wis angel. Indonesia ku enak wong tongkat dilempar jadi tanaman. Tongkat itu dilempar jadi lagune Kus Plus kan ngono. Saking suburnya tanah di Indonesia. Wong ora ditanduri wen tukul lho. Suket ki lho aku ora nandur kok yo tukul ngono lho. Gemes aku. Itu depan rumah saya ada rumah kosong Bu, rumah kosong, banyak tanaman liar muncul, padahal pavingan loh, paving. Lah munculnya sekondi, ya sela-sela paving. Tak kon ngresi tukang, ada saya punya tukang, Mas tolong diresiki menenak di sawang, resik sik.
Kok yo metu meneh. Ya Allah, padahal ra ono sing nandur. Manuk wae ora nandur. Kok iso metu ki sekondi aku kadang ya Allah. Indonesia ki saking subure ning Lombok kok yo larang lho. Aku ki heran loh. Ya Allah, tuku gorengan wae Lomboke sithik tok. Nembe larang Pak Farid terus ngono. Nembe larang Pak RW ngono tok. Aduh, nggih ngertos lah. Wis gorengan ranggo Lombok ki yo piye. Wingi istriku malah ngomong, "Bi saiki ndok 30." Lah biasane piro? Aku ya ora ngerti, ora tau tuku. 30. Lah 30 ki larang apa ora tau ngerti. Wong kita kalau beli kan nggak pernah nawar, nggak pernah bandingin, cuma ngomong aja sekarang 30. Lah biasanya piro? Ora ngerti. Ya Allah, wong ora dodol. Tapi nek wong dodol kan krasa. Ya Allah mendoan sekarang jadi separuh. Nek rak tetep ning regane mundhak. Lho piye to ki ya Allah. Aduh bingung sing dodol ya bingung, sing tuku ya bingung. Wis akhire rak gawe ya bingung. Ora ana gorengan ki ya bingungi ya. Ya. Ki engko seneke apa iki gogo. Terus sekali-sekali mendoan ngono malah. Ya Allah. Ya wis Bu, inilah tanda-tanda dan insya Allah nanti kita lanjut ya karena masih banyak. Ini belum yang ngeri meneh iki kok masalah-masalah yang disebutkan Nabi SAW. Ya nanti kita akan berserinya. Ada yang mau nanya? Monggo. Minum Bu, minum. Saya mau nanya, iki berapa mili toh? Masya Allah, kok mengalami penyusutan? Bismillah. Alhamdulillah. Saya hanya husnudzon. Biasanya dikasih yang 300 mili rak tau entek Pak Ustad. Makanya tak gawe sidik men langsung entek. Saya husnudzon begitu. Ibu-ibu minumnya sidik makanya dikai sidik. Ya, itu 200 mili Ustadz ya. Oh 200. Oh, Masya Allah. Ini nanti kalau ada yang kurang silahkan ambil lagi di bawah. Oh ya. Gitu. Bu dintekke Bu. Gue bar ki diisi gue balik. Kayak bojone Mas iki oleh ngaji. Kangen water sehat. Monggo ada yang menanya. 200 mili. Mau kita delok-delok tulisannya kindi ra ono ternyata. Berapa milinya itu ternyata unik ya. Bu besok kalau umroh haji kalau mau bawa cairan itu di botol 100 mili. Insya Allah nggak akan disita. Ibu bawa segini nanti disita. Di bandara mesti disita. Ibu nggak bisa bawa. Apapun bentuk cairan, buh minyak angin kayak minyak kayu putih kayak atau mungkin herbal kayak apa. Pokoknya kalau lebih 100 mili disita. Maka caranya apa? Dibagi. Misalkan ibu bawa jamu, meneng kono rak kesel, jamu apa mbuh pegelinu, dibagi 100 mili. Cilik-cilik ngono lho Bu, aman. Tapi kalau ibu bawanya 200, iki disita iki. Nah, saya pernah ngakali men rak kena rak disita. Maka cairan ini saya kantongi. Botolnya plastik, saya kantongi. Saya kan bawa jaket. Karena kalau pakai bagasi ya pakai X-ray kan ketahuan disita Bu, suruh buka tasnya karena saya pengalaman jangan masukin koper, jangan masukin tas tenteng, wong tas tenteng juga masuk X-ray. Nah kita kan nanti juga masuk tuh X-ray, maka kalau kita masuk yang muni titit mesti ono logamnya, ini kan nggak logam 200 masuk ora ana sing muni titit ra. Dan enggak mungkin digerayangi ngene-ngene ora. Wong ora muni. Nah, pernah saya bawa jamaah mbah-mbah dari Jepara. Itu Bu masuk pas di Arab Saudi sampai dilucuti wudo blejit. Itu kan cerita setelah itu. Jadi ibu Jepara ini pakai jaket kebut rapet lewat muni titit kon lepas titit muni meneh lepas kabeh Bu.
sampai akhirnya digelandang mlebu ning gone ruang khusus ini. Yang sing perempuan ini lho Bu, diwudoni kabeh. Ndak taunya ada stagen, tahu stagen ya? Di perutnya, di sini ada emas. Emas berapa ya? Banyak banget, berapa gram Bu? Ternyata dia beli emas di Medina, terus nyimpen ning weteng kayak setagen. Ya Allah. Ya mumi terus tuh ya, akhirnya kan udah blejit tuh ya. Aduh. Makanya sesuk ibu nek Mekah Madinah nek tuku emas-emasan ampun disimpen ngoten nyusai. Nek raya tuku ning supermase ki lho ngarepe SPBU cedhek. Ada tuku aduh-aduh tekan kono ya beda Pak Ustad, ning kono kan akeh dongane wong sak donya. Oh iya betul. Sing penting berkah. Dan itu betul Bu. Jadi nek jenengan arep tuku ning kono beneran karena ada keberkahannya. Ibu tuku kurma lho, ning Indonesia wae kurma akeh, beda. Kurma ini kurma Mekah Madinah sing akeh wong donga ning kono. Insyaallah berkah. Apapun yang kita bawa meskipun kita beli di sana, meskipun tulisannya made in China, made in Indonesia, tuku wae. Sampai ono komentar, "Lho sajadah ning Indonesia akeh dadak tuku sajadah ning kono to." Oh beda, ngomong wae Bu, beda ngono. Kono cedak wong akeh ndonga. Lah wong air ini saja kalau kita doa, loh langsung berubah kok. Molekulnya itu ikut berfrekuensi yang sama dengan doa. Jadi bagus, apalagi di sana. Makanya orang-orang di sana itu sehat. Saya pengalaman tetangga kemarin pulang umroh, berangkat itu stroke Bu. Pakai kursi roda, arep rak mangkat yo piye wong wis kudu mangkat. Akhirnya pas acara syukuran sebelum berangkat yo wis ra iso mlaku. Pakai kursi roda. Sampai sana belas kursi rodanya enggak dipakai. Yo tawaf yo sa'i yo semua Siti Tur sikile mlaku. Bar kuwi Bu selesai ning bandara lumpuh meneh. Balik kursi roda ini kemarin saya tengok. Itu cerita sendiri beliau, ya Allah Tat, saya itu bersyukur sekali. Kenapa? Berangkat sakit, sampai sana sehat, pulang sakit lagi. Disyukuri Bu. Kenapa? Alhamdulillah pas ibadah tidak sakit. Itu keajaiban. Kok dikai kesempatan iso ibadah ning kono, balik-balik ya tetap jek loro sikile, nggo kursi roda. Ya Allah. Itu karena banyak keajaiban di sana, termasuk doanya orang soleh di sana. Maka ning kono blonjo yo ora sama itu. Memang senengane blonjo ora apa-apa. Ning ibu niate dirubah. Blonjo karena golek berkah ngono wae. Wis kok Mekah lho. Lah padha wae kene ngene. Juwaryono. Lho beda ngono wae. Beda. Monggo ada yang mau nanya. Ini kita sampai jam berapa nih? 10:30 kayaknya. Saya dikasih jadwal sampai 10:30. Masih 4 menit. Bismillah. Silahkan Ibu-Ibu. Oh ya Ustadz, pengalaman membawa air zam-zam itu ada tipsnya juga. Jadi supaya nggak ketahuan air zam-zam yang sudah dibawa tawaf gitu, itu sebelum dimasukkan ke botol? Enggak, di tas. Oh. Itu dilakban Ustadz. Oh iya betul. Dilakban yang rapat supaya enggak tumpah, terus dimasukkan ke koper. Dan itu banyak ya Bu. Jadi salah satu strateginya adalah dilakban koyok kita bungkus paket. Jadi dilakban, dirapetin, insya Allah aman. Strateginya untuk membawa air zam-zam bisa kita bawa ke Indonesia. Moga-moga besok bisa bawa banyak lah. Ada yang mau berangkat? Ini Bu tahun baru loh nih Bu. Ini tahun baru loh Bu. Ini tahun baru. Ibu nek ison duwe resolusi duwe cita-cita, duwe keinginan, duwe karep. Aku tahun iki kudu iso mangkat. Amin. Gitu loh Bu. Ojo nganti rak duwe niat, rak duwe karep. Ya Allah, niat wae ra ono piye. Nanti gak bisa menggugurkan kewajiban kita. Urung iso haji ya wis umrah. Wong haji saiki yo dibatasi umure kudu 25 maksimal.
Ana sing kene wis 25 mau menjelang wis ra kanggo wis angel. Muga-muga sesuk ganti aturan mosok ibadah kok dibatasi. Ibu ra entuk salat napa wis tuwa. Ya aduh piye iki? Wong ibadah kok dibatasi. Wah, aneh iki. Hanya ada Indonesia tok angel. Apalagi sekarang daftar tunggunya sangat panjang lama, wis tambah ketar-ketir tok. Akhirnya sing arep munggah kaji, aku ora iso kaji meneh. Sabut ya wis umroh. Maka ini salah satu cara. Ibu kudu duwe niat. Nek iso ya nabung. Ora cuma niat. Syukur iki jamaah apa ki? Jamaah KIS. Oh ini jamaah KIS ya. Maksudnya itu bukan apa jannah apa gitu loh. Ini kan KIS ini kan singkatan kajian Ibu Solehah Semarang jamaah apa? Oh jamaahnya KIS. Jamaahnya ini majelisnya. Oh kan ada majelis apa gitu ya. Oh ini KIS ya. Ya wes nih iso mulailah. Ada tabungan umroh apa dicatat. Sekali saya datang nabung. Kok nenek ngomah ditabung, kok pasti butuh jika rasido mangkat. Itu ya Bu ya, ini saya memotivasi panjenengan semua mangkat. Nek mau bareng saya, bismillah nanti saya berangkat 7 November. Wah kecedaan Pak Ustadz, ya sudah awal Ramadan. Aduh lu, aduh Ramadan angel lu, memang karep kayak Ramadan kayak cerdas memang wara niat itu. Kakean alasan. Ramadan kok aku ra kuat Pak Ustadz, poso-poso kok tawaf. Alah wis memang ra niat. Ya wis rasa Ramadan, alah kecedaan Pak Ustadz duwite rongon. Alah memang dikai sing cedak November alasannya duit rung cukup. Kai Ramadan sing rodok suwi alasannya engko ra kuat. Alah niat wis bismillah ning kono sing kuat ya akeh. Bismillah ya Bu ya. Bismillah ya. Monggo nanti bisa berangkat semua ke tanah suci. Apalagi semua ibu-ibu kis ketemu ning gone Jabal Rahmah. Wah, ngeri lho bentang ke spanduk bar kuwi selfie. Wah. Ora ketinggalan selfie nih gitu ya Bu ya. Ya Allah Gusti, moga-moga jadi jejak digital yang baik-baik saja ya Bu ya. Moga-moga mendatangkan banyak pahala buat kita semua. Barakallahu fikum buat ibu-ibu semuanya. Mohon maaf apabila kekurangan dan kesalahan. Jumpa lagi di episode selanjutnya. Insyaallah lanjutan dari kajian akhir zaman. Barakallahu fikum. Allahumma bisawab wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.